Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Komoditas Kuda Laut akan menampilkan video observasi kami di BBPBL. Selamat menyaksikan. Pengertian kuda laut. Kuda laut merupakan salah satu jenis ikan dengan bentuk yang khas yang berbeda dengan ikan pada umumnya. Kuda laut memiliki kepala yang berbentuk kuda, dan kuda laut berenang tegak dengan ekornya melengkung ke arah bawah. Taksonomi kuda laut menurut Burton dan Murid 1983 dalam Sutiono 2020 adalah sebagai berikut. Filum Chordata, subfilum Petobrata, kelas Viscus, subkelas Telestomi, ordo Gasterospormes, famili Cycnahidea, genus Hippocampus, spesies Hippocampus sp. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang habitat dari kuda laut. Kuda laut ditemukan di pantai yang dangkal sekitar garis lintang 52 derajat lintang utara dan 45 derajat lintang selatan. Kuda laut hidup di iklim yang tropis dan subtropis. Pada umumnya, kuda laut ditemukan pada habitat padang lamun, rumput laut, dan mangrove. Oke, yang selanjutnya ada morfologi dari kuda laut. Menurut Sutiono 2020, ciri umum kuda laut atau Hippocampus sp adalah bentuk kepalanya yang menyerupai kepala kuda, berhidung panjang, dan tidak bergigi seperti kebanyakan ikan pada umumnya. Kepala kuda laut membentuk sudut 90 derajat terhadap tubuhnya. Mata kuda laut dapat digerakkan ke segala arah sehingga dapat melihat sekelilingnya tanpa harus menoleh ataupun memutarkan kepalanya lagi. Tubuh kuda laut ditutupi oleh lapisan tulang yang berfungsi sebagai perisai ataupun pelindung tubuh sebagai pengganti sisir. Di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sendiri terdapat 2 jenis kuda laut yang dibudidayakan, yaitu Hippocampus kuda dan Hippocampus comes. Untuk membedakan antara Hippocampus kuda dan Hippocampus comes, yaitu pada Hippocampus comes corak tubuhnya belang-belang, sedangkan pada Hippocampus kuda tidak terdapat corak belang-belang. Hippocampus kuda habitat hidupnya di terumbu karang dan Hippocampus comes habitat hidupnya di sekitar rumput laut. Kuda laut merupakan salah satu jenis ikan hias. Namun yang membedakan kuda laut dengan ikan lainnya, yaitu ekornya tidak membentuk seperti ekor pada umumnya. Ekornya berbentuk menyerupai ekor buaya dan fungsi dari ekornya yaitu untuk mengaitkan tubuh kuda laut pada tengger. Tengger merupakan suatu alat yang berasal dari terumbu karang mati atau bambu yang telah dikaitkan lalu diletakkan di dasar bak pemeliharaan yang berfungsi untuk mengaitkan ekor kuda laut. Keunikan yang terdapat pada kuda laut yaitu pada saat mengalami proses melahirkan. Yang berperan adalah kuda laut jantan, bukan kuda laut betina. Kuda laut jantan memiliki organ tambahan berupa kantung telur, sedangkan pada betina tidak memiliki organ kantung telur. Kuda laut betina hanya memproduksi telur-telur yang nanti akan ditempatkan di kantung telur pada tubuh jantan. Kematangan seksual pada kuda laut jantan biasanya ditandai dengan adanya organ kantung telur, dan induk kuda laut jantan dewasa dapat hamil kapan saja selama musim kawin. Kuda laut kawin setelah melalui proses pendekatan rumit yang melibatkan ekor terjalin, perubahan warna, dan melakukan tarian untuk menarik lawan jenis. Kuda laut jantan akan mengembangkan kantung telurnya untuk menarik perhatian kuda laut betina guna menyimpan telur ke dalam kantungnya. Jumlah telur yang ditransfer bervariasi tergantung pada spesies. Setelah telur masuk ke dalam kantung, maka telur akan dibuahi oleh jantan dan kantung telur akan disegel. Proses ini berlangsung selama 6 detik. Setelah telur masuk ke dalam kantung, kuda laut jantan akan bergerak-gerak ekornya untuk meletakkan telur dan kantungnya, kemudian akan dibuahi selama 10-14 hari. Kondisi telur di dalam kantung dikendalikan oleh kuda laut jantan, yang juga menyediakan oksigen dan nutrisi melalui jaringan kapiler di kantong.
Embrio akan tetap berada di kantong selama 2-6 minggu, tergantung pada spesies dan suhu. Anak kuda laut dapat disebut benih setelah berumur 30 hari. Benih-benih berumur 1-3 bulan dengan ukuran 3-5 cm biasanya diberi pakan Diapanasoma sp, Artemia sp, dan rebon. Dalam wadah pemeliharaan, sudah saatnya disediakan benda untuk bertengger yang biasanya berupa karang mati, bambu, atau tali. Setelah berumur 4 bulan, mulai tampak calon kantung pengeraman pada jantan. Benih kuda laut biasanya digunakan untuk distribusi budidaya atau konservasi. Kuda laut akan menjadi calon induk setelah berumur 8 bulan. Indukan kuda laut diberikan pakan berupa udang rebon segar dengan dosis 3-5% dari bobot tubuhnya. Untuk membedakan kuda laut yang berasal dari alam dengan kuda laut yang berasal dari budidaya, yaitu kuda laut yang berasal dari alam ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan kuda laut budidaya. Proses domestikasi kuda laut dari alam yaitu diberikan perlakuan aklimatisasi sesaat, kemudian dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan terkontrol, dan diberikan pakan alami karena menyesuaikan pakan yang biasa dikonsumsi di alamnya. Setelah penyesuaian selama 5 hari di dalam bak pemeliharaan, lalu diberi pakan rebon. Bila pada ikan disebut larva, maka pada kuda laut disebut juana. Ciri-cirinya yang terdapat pada juana yaitu bentuk juana hampir mirip dengan jentik nyamuk, namun terdapat perbedaan pada bagian tubuh juana, bergerigi atau berduri, sedangkan pada jentik nyamuk tidak. Juana yang baru lahir berukuran 2-12 mm, tergantung pada spesiesnya. Jumlah anakan yang dilepas rata-rata 100-200 ekor untuk sebagian besar spesies. Juana sudah bisa memangsa copepoda atau udang renik dengan ekornya yang dapat memegang atau melilit. Beberapa spesies juana memiliki tahap pelagis baru saat lahir, berarti pergerakannya dipengaruhi pasang surut dan arus air. Pemeliharaan juana menggunakan media wadah bak fiber bulat berukuran 1-2 mm per kubik dengan kepadatan juana yaitu 500-1500 meter per kubik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.